Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, malam ini saya akan mentutorialkan di sini macam-macam bahannya. Mungkin di tempat kawan ada juga jenis yang kayak gini. Di tempat saya yang pertama ini ada beberapa macam dulu ya. Soalnya di sini juga banyak macamnya. Ini ada bahan anggur ya. Bahan anggur itu jenis batunya yang bagus dari Kladen Pacitan. Itu kalau di tempat saya. Mungkin kalau di daerah kawan juga banyak juga sih yang bagus begitu. Khususnya kalau di daerah Pacitan itu, daerah Pacitan Kladen. Dan ciri-cirinya untuk pembuatan bahan anggur itu yang bagus dilihat dari visualnya. Jadi di sini tuh di materialnya itu di sini halus kayak telur ya, modelnya kayak telur halus. Kalau udah kayak telur begini biasanya kalau dibikin cincin itu keluar giwang itu kayak cahaya gitu. Ini kalau masih bahan yang nantinya kalau udah di polkas, udah di potong, nah nanti seperti ini masih potong pola kasar ya ini. Nah permukaannya di sini halus kan, nanti kalau udah digosok di finish ini posisinya begini, bawahnya ini akan muncul cahaya begitu, jadi bagus buat pakaian. Jadi sepatu ini biasanya disebutnya anggur sendiri macamnya banyak sekali sih, yang ada anggur putih, white, milky, terus green. Nah kalau yang white begini, putih bening dia. Untuk yang kedua itu jenis batu kalsedon yang warnanya itu pekat. Ini pekat warnanya, kuning pekat. Jadi saking pekatnya itu warnanya sampai ke hitam-hitaman begitu ya. Cuma di sini juga jarang juga sih bahan kayak begini. Terus ada juga yang orange. Kalau yang orange itu biasanya cuma bawahnya aja, sini yang orange ya. Terus nanti mainnya motongnya begini, ini akan timbul cahaya kuning bawahnya batu itu. Kalau udah dipotong. Ada juga yang jenis green itu kayak kebiruan ya, biru. Nah, batunya kebiruan begini. Jenis batu ini banyak dikasih ditemuin daerah Pacitan sini. Untuk mengenal ciri khas batu anggur itu biasanya kebanyakan itu di bongkahannya itu, dia itu ini kayak berlubang ya. Nah kayak berlubang begitu. Nah dia itu ada lubang, terus di dalamnya itu ngebentuk kayak jendol-jendol gitu ya. Di dalamnya batu itu teksturnya kayak telur-telur begitu.
Kalau yang besar juga seperti ini tuh, begini yang besar. Jadi macamnya banyak banget di sini untuk jenis anggurnya sendiri. Kalau ini milky, ini milky itu kayak susu ya warnanya. Milky. Nah di sini juga saya mau kasih keterangan kenapa sih bisa disebutnya itu batu dendrit. Nah batu dendrit itu sebenarnya sih batu gambar alam ya. Jadi pas kita nemuin gambar itu ya sudah asli ada gambarnya di batu. Contoh kasarnya ya ini masih bongkahan ya, ini masih bongkahan. Terus ini kayak ada blok hitam ini kalau udah dikupas nantinya keluarnya gambar. Contohnya ini, kalau ini warna hitam, ya. Kalau ini warna hitam, kalau udah dikupas biasanya, nah macam-macam, nah, timbul begini nih, tuh kayak gambar kembang ya, begitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau bisa kalau nemuin pas motong itu nemuin gambar, itu juga kita tinggal proporsionalin aja sih bentuknya si gambar itu. Jadi biar enak dilihat itu dikasih tengah, jadi di bidang begitulah. Di sini ada juga sih yang jenis macamnya banyak juga, ada yang dendrit terus dendrit simping. Kalau dendrit simping itu seperti ini, jadi karakternya itu kayak retak, cuma dia itu ke dalam. Terus karena proses alam dianya itu warnanya itu juga udah alami begitu. Udah alami. Kalau ini warna kemerahan sama kombinasi ya, biasanya kalau begini nanti kan pas kita motong ini tinggal nyesuaiin aja, ini kayak gambar ini, nah kita tinggal proporsionalkan begini, diovalkan terus dibidang, udah bentuk gambar begitu. Jadi bukan karena ada tambahan atau apa, itu enggak. Emang kalau kita sih mainnya juga yang ini, mainnya yang alami saja gitu. Ada lagi contoh kok batu kayak ada bisa ada angka 7 huruf itu. Nah itu juga dari bahan. Contohnya ini, biasanya sih kalau gambar gini sih enggak mesti dapat ya motifnya. Lama juga sih prosesnya, kadang kita belah 1 2 3 belum tentu nemuin juga batu yang ada motifnya angka begitu. Ini sebagai contoh ya, ini. Nah di sini kan ini kan ada ini ya kayak kayak huruf V ya, ini ya di sini tuh. Nih di sini huruf V. Ini tinggal kita buletin di sini, kita bentuk cincin. Nah itu jadinya juga udah angka atau huruf, tinggal ininya aja sih. Kalau misal nanti kalau gini kan, ini kalau angka 7 kan kurang karena posisinya itu panjangnya hampir sama, jadi ini huruf V gitu ya, nanti begini posisinya. Biasanya juga ada sih yang panjangan bawah terus atasnya pendekan, itu bisa jadi angka 7 begitu. Jadi proses alam ya, sedulur sedaya ini proses alam begitu. Ada lagi yang modelnya itu ini Sulaiman ya, batu Sulaiman.
Batu Sulaiman itu batu dengan ciri karakter garisnya jelas. Jadi dari karakter garis itu jelas. Contohnya seperti ini. Di sini ada garis. Tuh, Sulaiman. Banyak garis lah di sini. Batu Sulaiman biasanya biasanya kalau dapat motif itu juga motifnya juga lumayan bagus sih, macam-macam juga sih. Kadang nemuin motif yang Sulaiman tanpa putus garis. Ini juga motif Sulaiman. Motif Sulaiman. Terus ada lagi juga yang batu susup. Batu susup itu batu yang mudah ngebentuk sendiri gambarnya ya. Contohnya biasanya sih ada di sela-sela batu anggur kayak ini tadi sih. Ini contoh batu susup, ini gambarnya di dalam. Jadi kalau pas nemuin motifnya bagus, mantap ini juga. Kalau udah dipotong biasanya nah begitu nih, contoh saja sih ini. Contoh saja ini batu susup. Jadi gambar dalam sudah ngebentuk ini gambarnya. Terus ada lagi yang jenis combong. Kalau combong itu yang kayak biasanya kawan kan pernah lihat ya, batu yang segitiga, terus apa itu juga itu karena alam, faktor alam. Cuma kita itu bikinnya yang namanya kan pengrajin, jadi sebisa mungkin, sebagus mungkin itu kita berpikir biar ini biar bagus, nah gitu sih. Cuma kan dari awal sudah alam sih emang. Jadi kalau segitiga itu ini kapan apa sebenarnya batu yang apa kayak telur tadi, yang anggur tadi, contohnya ini kan kalau kita potong, kita bersihin dulu. Ini kan kalau kita potong di sini ya, diambil yang segitiganya ini, terus kita bentuk cincin, terus bikinnya nanti begini. Nah dari permukaan sini kan timbul segitiga begitu, bagus. Biasanya dapat motif segitiga yang presisi sama kaki begitu. Jadi di sini tuh kalau yang jenis batu merah, di sini udah jarang ya, cuma ya ada juga sih yang ini yang masih nambang, cuma sekarang masih belum dapat bahannya. Karena kalau merah itu enggak sembarang merah, jadi yang merah alam natural begitu memang di penambang itu dapatnya susah begitu kawan. Ya untuk jenis ini juga ini siapa ini dendrit simping, blok simping ya ini. Jadi warnanya itu udah alami begitu, udah natural alami. Untuk di Pacitan sendiri jenis batu yang model ini banyak banget sih yang begini. Ini buat bisa hiasan.
Oke, terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sukses selalu buat Anda sekalian semuanya, sampai jumpa.